Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 23 sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan kepada Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, renungan saya pada pagi hari ini berjudul Tanda Tangan Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, siapa saja yang pernah menyusun proposal akan berurusan dengan rumus 5W 1H. W pertama adalah what, apa. Misalnya pembagian sembako untuk umat yang kena dampak ekonomi virus corona. W kedua, why, mengapa. Alasannya menyelenggarakan kegiatan pembagian sembako ini karena memang ini relevan untuk saat ini bagi mereka yang sedang menderita kesulitan di bidang ekonomi. W ketiga, when, kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Awal Juni di sekitar gereja atau di gedung pastoran atau dan sebagainya. Lalu W keempat, where. Nah, di mana kegiatan dilaksanakan? Tadi saya katakan mungkin di halaman gereja. W kelima, who. Siapa yang melaksanakan? Ketuanya siapa, pengurusnya siapa, dan seterusnya. How. Yang terakhir, how. Bagaimana melaksanakannya? Biayanya berapa? Kerjasama dengan siapa, dan seterusnya. Saudari-saudara, coba rumus ini kita terapkan dalam doa Bapa kami untuk mengerti apakah ini juga berlaku dan kira-kira disetujui enggak oleh Yesus kalau kita menyusun proposal ini. Proposal Bapa kami yang ada di surga. Permohonan pertama, proposal pertama adalah what? Dimuliakanlah namamu, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan. Yesus pasti setuju kalau ada orang yang memohon agar Allah Bapa ditempatkan di atas segala-galanya di dunia ini. Hanya kepadanya lah manusia bersujud dan menyembah. Why? Karena Dia Maha Kuasa, melebihi segala sesuatu, pantas dipuji
dimuliakan. Dan ketika manusia mendoakan itu, berarti manusia memang mempunyai arah untuk menempatkan atau menggiring jiwanya ke arah yang baik, ke arah yang paling baik, ke arah yang sempurna. Karena Allah sempurna adanya. Kemudian when, saat ini, dan seterusnya. Bisa kapan saja. Di mana? Where? Di sini dan di mana saja. Who? Oleh semua orang Katolik, terutama saya. How? Berdoa, menyanyikan puji-pujian, sujud, menyembah, mengagumi kemuliaannya dalam setiap ciptaan, dan juga melihat kebaikan dalam diri orang-orang di sekitar dan seterusnya. Saudara-saudara, doa macam inilah yang pasti dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Maka untuk mendalami doa Bapa kami, tolong Anda lanjutkan dengan permohonan-permohonan lain. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, supaya semua orang itu taat kepada Allah, terutama saya. Gitu. Jadilah kehendakmu, saya pun mentaati semua yang terjadi, tidak akan saya tolak. Saya tidak akan mengeluh dengan peristiwa-peristiwa. Biar peristiwa corona, saya tidak akan mengeluh. Memang ini kejadian dan saya harus bertindak, melakukan sesuatu. Tidak sekedar mengeluh saja. Di atas bumi seperti di dalam surga, sekarang ini juga. Berilah kami untung rezeki hari ini sajalah, tidak usah banyak-banyak, tidak usah serakah-serakah. Dan kita semua telah diberi ya, maka itu sungguh disetujui oleh Yesus. Dan seterusnya. Nah, maka silakan lanjut supaya doa Bapa kami yang kita doakan setiap saat itu sungguh-sungguh mendalam, meresap dan menggetarkan jiwa. Karena Allah itu vibrasi, Allah itu getaran. Ketika kita merasakan getaran itu, kita sudah mengirim getaran kepada Allah. Dan ketika connect, kita juga tergetar oleh kehadiran Allah. Allah itu vibrasi, Allah itu getaran. Maka dari itu, ketika kita berdoa dan tergetar, itulah tandanya bahwa kita connect dengan Tuhan. Saudara-saudara, kerap kali kita juga berdoa sebentar-sebentar dengan perantaraan Kristus Tuhan kami dalam nama Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa dan seterusnya. Nah, saya akan menyelipkan dongeng tentang orang-orang yang latah mengucapkan puji-pujian. Sebentar-bentar pujian, haleluya. Sebentar bilang pujian, puji Tuhan. Sebentar lagi haleluya. Sebentar lagi puji Tuhan. Sebentar lagi haleluya. Nah, suatu ketika dia ini mendapatkan kuda yang baru, maka dia perlu melatihnya. Lalu kuda itu dilatih demikian. Kalau dia bilang puji Tuhan, kuda mulai berjalan. Kalau dia bilang haleluya, kuda berhenti. Maka sekarang dilatih. Puji Tuhan, jalan. Puji Tuhan lagi, jalan. Puji Tuhan lagi, jalan. Nah, terus sampai terampil betul. Suatu ketika dia pergi ke lereng gunung. Di hutan, dia melatih kudanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kuda itu lari kencang sekali. Terus kenang, terus sampai tiba-tiba di depan itu ada jurang. Panik dia, lupa mengucapkan itu. Pas di bibir jurang, dia ingat, haleluya. Wah, lega. Tidak jadi kecemplung jurang. Saking gembiranya, dia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Lah, kudanya jalan lagi nyemplung malahan. Saudara-saudara, barangkali kita mengucapkan doa-doa Bapa kami juga dengan latah. Maka dari itu kesempatan ini saya ajak Anda untuk memperdalam, menemukan makna
doa-doa kita dan juga memurnikan doa-doa kita. Siapa tahu sebenarnya banyak doa kita yang kira-kira tidak akan disetujui oleh Yesus. Kalau diumpamakan proposal, Yesus tidak akan menandatangani proposal itu. Maka kalau tidak dikabulkan, ya jangan kecewa. Padahal Yesus itu janji, katanya kalau dalam nama Dia pasti dikabulkan. Ya kalau itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus menyetujui berarti dikabulkan. Maka kita memperdalam dan memurnikan doa-doa kita sekarang ini supaya kita semakin mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Yesus, sehingga makin lama kita semakin serupa dengan Dia, terutama dalam pikiran dan perasaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.